Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ikor, gimana kabarnya? Minggu ini kita memasuki materi tentang analisis regresi sederhana. Nah, di sini ibu mau memberikan ilustrasi dulu tentang regresi dan korelasi. Kebetulan kalau korelasi sudah minggu kemarin kita bahas ya. Nah, di sini ada ilustrasi dari regresi nih ya, contoh dalam kehidupan nyata di tengah-tengah mahasiswa ya, bahwa regresi itu adalah alat statistika ya untuk mencari pengaruh. Nah ya, kita lihat nih di sini. Di sini ada gambar, ada foto perempuan, ini mahasiswa laki-laki. Nah ya, nilainya ya, kita lihat di sini KHS-nya, kata studinya, ternyata dia IP-nya 4. Artinya apa? Si perempuan ini memberikan pengaruh yang positif untuk mahasiswa ini. Tetapi kalau memberikan pengaruh negatif berarti IPK-nya 1,5. Artinya di sini pengaruh di sini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Nah, kita lihat regresi ya vs korelasi. Nah, di sini nilai korelasi itu antara 0 sampai 1. Korelasi berarti kita berbicara tentang hubungan ya. Kalau korelasinya mendekati 0, artinya apa? Semakin lemah. Kita lihat di sini ya, hubungannya adalah lemah. Contoh, apabila koefisien korelasinya 0,1 sekian. Tapi saat koefisien korelasinya R sama dengan 0,5, berarti tengah-tengah, yaitu korelasinya adalah sedang atau hubungannya sedang. Kita lihat di sini gambarnya ya, baik-baik saja lah gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, saat korelasinya mendekati 1, di sini 0,9 sekian mendekati 1, berarti korelasinya adalah kuat. Kita lihat. Nah, ya, ini adalah contoh ilustrasi dari pasangan suami istri. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, analisis regresi. Seperti yang kita tahu ada dua variabel. Variabel bebas atau independen atau yang mempengaruhi, dan variabel tak bebas atau dependen atau yang dipengaruhi. Ya, variabel bebas ya atau nilai prediktor ditulis pada sumbu X yang ada di garis sumbu horizontal. Kalau variabel tak bebas biasanya ditulis dengan lambang Y gitu ya. Ya, variabelnya terikat, nilainya terikat. Ya, adanya di sumbu vertikal, sumbu Y. Variabel tak bebas atau Y dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas atau X. Contoh nih, umur dengan tinggi tanaman, di mana variabel bebasnya adalah umur. Variabel terikatnya adalah tinggi tanaman. Kira-kira kalau umurnya masih sebentar gitu ya, misalnya sehari atau bahkan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, kira-kira tinggi tanaman gimana? Apakah langsung tinggi? Enggak, pasti kan bertahap gitu ya. Jadi si tinggi tanaman ini ya dipengaruhi oleh umur tanamannya. Semakin tinggi, semakin lama umurnya semakin banyak, otomatis tinggi tanamannya bisa jadi semakin tinggi. Lalu biaya promosi dan volume penjualan. Biaya promosi di sini berarti dia sebagai variabel X, ya. Volume penjualan dia sebagai variabel Y. Artinya apa? Volume penjualan itu kan berarti banyaknya barang yang dijual itu dipengaruhi oleh biaya promosi. Misal, kita promosinya hanya dari mulut ke mulut, kira-kira gimana nih ke penjualannya, ke volume penjualannya. Akan berbeda kalau kita ditambah juga promosinya lewat online, lewat iklan. Nah, ya kan? Tetapi kan promosi di sana otomatis ada biayanya. Artinya semakin murah biayanya, ya volume penjualan juga semakin kecil lah sedikit. Tetapi semakin besar biaya promosinya,
ya tidak menutup kemungkinan gitu volume penjualannya akan semakin banyak. Nah, di sini ada contoh variabel bebas dan tak bebas ya. Tadi ya, contoh lainnya adalah berat badan dan umur gitu ya. Jadi umur ini apakah dipengaruhi oleh berat badan gitu. Ya bisa jadi kan. Nah, kemudian kita masuk ke regresi liniernya. Ya, ada persamaan regresi memungkinkan peramalan nilai suatu variabel tak bebas atau Y dari nilai variabel bebas. Jadi ini bentuknya kita seperti mau meramal nih. Kalau nilai X-nya sekian, nilai Y-nya berapa? Ganti lagi nilai X-nya sekian, nilainya berapa gitu ya. Kemudian ada garis regresi. Garis linear berarti dia garis lurus yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Tadi ya misalnya variabel X dan Y. Ya. Sebenarnya hanya garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Nah, ini adalah contoh garis regresi linearnya, garis linearnya ya. Nah, tujuan regresi linear itu apa sih? Sebetulnya untuk apa? Untuk melihat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Ya. Nah, di sini adalah garis regresi linearnya. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya konstanta, B-nya adalah koefisien regresi. Di sini ya dari persamaan umum ini kita bisa mencari nilai B dan A-nya. Ini untuk nilai B-nya ya. Ini N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Untuk A-nya sendiri sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Ya, di sini kita lihat contohnya. Berikut adalah data biaya promosi dan volume penjualan roti. Tentukan persamaan garis regresi dari data berikut. Ya, di sana biaya promosi berarti dia sebagai variabel X ya, misalkan dalam juta rupiah. Dan volume penjualan dia sebagai variabel Y. Misalnya dalam ratusan potong roti. Ini dari tahun 92 sampai 96, berarti ini N-nya ada 5. Ini nilai X-nya. Tadi satuannya X-nya itu adalah juta rupiah, jadi 2 juta, 4 juta, sampai 8 juta. Selama 5 tahun berarti totalnya 26 juta. Ini variabel Y-nya, ini dalam ratusan potong roti, berarti ini 500, 600, dan 100, dan seterusnya. Sigma Y-nya adalah 40. Ya. Nah, kemudian kita tambah kolom ke kanan yang sebagai atau kolom pembantu ya kita, atau ini merupakan tabel penolongnya ya. Kita sudah dapat nilai X-nya tadi, nilai Y-nya ini sigma X, ini sigma Y, sigma berarti jumlahnya. Kemudian kita buat juga kolom X kuadrat, berarti ini 2 dikuadratkan, ini dikuadratkan ya sampai 8 dikuadratkan, ini hasil jumlahnya. Sigma X kuadrat berarti dari 4 sampai 64 jumlah. Kemudian Y kuadrat berarti dari kolom ini dikuadratkan, ini hasilnya, kemudian dijumlah. Dan ini adalah kolom XY, berarti perkalian antara kolom X dan kolom Y. 2 kali 5, 10. 4 kali 6, 24, dan seterusnya. Dijumlah adalah 232. Nah, tadi diminta tentukan persamaan regresinya, ya sudah, ini kan bentuk umumnya. Ini N-nya 5, kita masukkan masing-masing ke rumusnya ya. Ini untuk nilai B-nya kita masukkan. N-nya adalah 5. Sigma XY 232 tadi kita sudah dapat di tabel penolong ya. Kita tinggal masukkan saja, diperoleh B-nya 1,05. Kemudian untuk nilai A sama, kita masukkan saja ke rumus nilai-nilai tadi yang sudah ada dari tabel, diperoleh 2,53. Ya, jadi persamaan regresinya dari bentuk umum ini ya, kita masukkan nilai-nilainya. A-nya 2,53, B-nya 1,5, X. Jadi ini adalah persamaan regresinya. Y sama dengan 2,53 plus 1,05 X. Ya. Nah, untuk kasus kedua,
diketahui persamaan regresinya adalah Y sama dengan 2,53 plus 1,053X. Dari persamaan regresi linear tersebut, bila biaya promosi 10 juta, berapa volume penjualannya? Ya, kasus 2 ini kita sudah diketahui nih persamaan regresinya. Ya, kemudian kita diminta meramalkan apabila biaya promosinya sebesar 10 juta, maka berapa volume penjualannya. Tadi kalau biaya promosi berarti dia sebagai variabel X. Berarti kita nanti masukkan ke sini nilai X-nya 10 juta. Ya, 10 juta kali 1,053 berapa, kemudian ditambah 2,53. Itu merupakan volume penjualan. Nah, ya, di sini sudah ada ini persamaan regresinya. Kita masukkan X-nya sama dengan 10 juta. Ya. Maka Y-nya ya dari persamaan ini 2,53 plus 1,053 dikali X-nya masukkan 10. Sama dengan 2,53 plus ini dikali 10,53. Ya, ini apa? Dalam ratusan juta W. Sehingga penjualannya, volume penjualannya 13,06 dikali 100 kue. Ya. Nah, contoh kasus 2 tadi ya. Nah, ini. Nah, ini merupakan tabel yang tadinya hanya 5 tahun. Kemudian diminta kalau nilai X-nya sekian, maka Y-nya berapa, kan gitu ya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau X-nya 10, maka tadi ya Y-nya itu 13,06. Ya. Nah, ini merupakan persamaan regresinya. Jadi ini adalah persamaannya. Kita masukkan. Coba yang dari awal dulu ya. Kalau X-nya 2, kita masukkan ke sini. Maka Y-nya 4,6 sekian. Ini dibulatkan. Sehingga Y-nya 5. Kalau X-nya 4, kita masukkan ke sini. Ya, dihitung diperoleh 6,74 sekian. Boleh dibulatkan 6, ini harusnya 7 ya. Nah, kemudian kalau X-nya 5, kita masukkan ke sini, maka diperoleh Y-nya 7,79 sekian, dibulatkan menjadi 8. Kalau X-nya 7, masukkan lagi, diperoleh 9,9. Kita bulatkan menjadi 10. Kalau X-nya 8, masukkan juga ke sini. Ya, diperoleh Y-nya 10,95, dibulatkan jadi 11. Tadi kalau X-nya 10 kita masukkan, hasilnya adalah 13,06. Ya. Nah, kita bahas sedikit lagi korelasi karena memang ada hubungan antara korelasi dan regresi ya. Nah, korelasi atau dia bisa dilambangkan dengan R atau koefisien korelasi menyatakan tingkat keeratan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel ya, atau ukuran hubungan dua dari variabel gitu ya. Dan R itu nilainya antara negatif 1 sampai positif 1. Ya, kita lihat jika nilai R mendekati negatif 1 atau positif 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R-nya negatif 1 atau R sama dengan positif 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang sempurna. Tapi kalau R-nya sama dengan 0, maka tidak memiliki relasi yang linear gitu ya. Ini kalau korelasinya positif, ya kalau dua variabel memiliki hubungan positif, ya. Ini kalau memiliki hubungan negatif, ya. Jadi dia arahnya ke kiri, kalau tadi positif arahnya ke kanan. Ini
Kalau misalkan grafiknya tidak membentuk seperti yang dua tadi atau seperti ini bentuknya, berarti ini tidak mempunyai hubungan antara dua variabelnya. Gitu ya. Nah, di sini koefisien korelasi. Ya. Nah, di sini saat kita ya sudah mengetahui nilai B yang tadi ya dari rumus regresi, kita bisa mencari derajat hubungan antara X dan Y-nya. Ya, ini rumusnya adalah R sama dengan B kali akar JXX per JYY. Ya, dimana JXX-nya itu adalah sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N, dan JY-nya sama dengan sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan per N. Ya, nilai R di sini bergantung B-nya. Ya, jika R-nya negatif maka hubungannya adalah terbalik. R kuadrat ini adalah apa? Kalau kita sudah dapat nilai R-nya, kemudian kita cari R kuadratnya, ini merupakan apa? Koefisien determinasi atau sumbangan variabel terikat terhadap variabel bebas. Nah, kita lihat X dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X akan menyebabkan perubahan nilai Y. Akan tetapi naik turunnya Y adalah sedemikian rupa sehingga nilai Y-nya itu bervariasi, tidak semata-mata disebabkan oleh X ya, karena masih ada faktor lain yang menyebabkannya. Jadi faktor selain X-nya itu. Jadi si Y itu bisa dipengaruhi oleh variabel X. Tetapi ada juga variabel lain yang mungkin saja mempengaruhi si Y itu. Ya. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y, maka harus dihitung koefisien penentuannya ya, atau koefisien determinasi yang tadi adalah R kuadrat. Dimana kalau R-nya korelasi, kemudian kita kuadratkan, dia merupakan koefisien determinasi. Jadi ini adalah berapa persen sih kontribusi variabel X untuk variabel Y-nya. Nah, kita lihat, diketahui suatu penelitian terhadap hubungan antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan dari sebuah koperasi adalah sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah. Ya. Nah, biaya periklanannya jadi dalam ribuan rupiah. 50.000 berarti tingkat penjualannya 40 buah gitu ya. 51.000 tingkat penjualannya 46 buah dan seterusnya. Tentukan persamaan regresi berapa besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Seperti biasa ya, dari dua variabel ini kita tambah kolom untuk mencari nilai XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Jangan lupa kita jumlah juga ya. Nah, ini adalah koefisien A dan B-nya, kita cari B-nya dulu boleh, 2,7. Ini adalah koefisien dari nih A-nya. Sehingga kita bisa bentuk persamaan regresinya, Y sama dengan A plus BX. A-nya negatif 93,6, negatif 93,6 ya. B-nya 2,7, X ini adalah persamaan regresinya. Nah, kemudian sebelum menentukan koefisien determinasi, berarti kita mencari R-nya dulu. Ya. Atau korelasinya dulu. Itu kan ya. Nah, dari sini ya kita masukkan, ini adalah rumus R-nya, B-nya tetap, JXX ini ya, ini JY untuk variabel X, ini untuk variabel Y ya, ini sebagai pembilang ya, ini penyebutnya. Tinggal kita masukkan saja dari tabel ya nilai-nilainya, sigma X kuadrat, ini sigma X dikuadratkan, ini N-nya, ini sigma Y kuadrat, ini sigma Y dikuadratkan, ini N-nya. Ya. Ini kali ya. Nah, 2,7 ya, ini nilainya. Ini dikuadratkan dibagi 5. Ya, ini dikuadratkan dibagi 5. Ya. 2,7 dikali akar dari 10 per 127. Ya, kita cari.
Ini 2,7 tetap dikali ini hasilnya adalah 0,281. Ya. 2,7 kali 0,281 0,758 sekian dibulatkan 0,76. Ini merupakan R-nya. Kemudian untuk menentukan koefisien determinasinya adalah R kuadrat. Ya, 0,76 dikuadratkan. Ini dikuadratkan hasilnya 0,58. Kemudian kita kalikan dalam persen ya, kalikan 100. Yaitu 58%. Artinya apa? Variabel X ya, atau kontribusi variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 58%. Dan sisanya itu berarti berapa? Kalau keseluruhannya 100% berarti sisanya 42%-nya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya. Oke, teman-teman tinggal mengerjakan tugasnya. Ya. Yang pertama diminta mencari nilai A dan B persamaannya, kemudian meramalkan berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Di sini X-nya pengalaman kerja, Y-nya omset penjualan. Tuh. Yang kedua adalah apa? Penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara energi listrik dengan waktu. Waktu dengan energi listrik. Waktu dalam jam. Ini energi listriknya atau dayanya dalam joule satuannya ya. Kemudian diminta tentukan persamaannya. Jadi ini sebagai variabel X, ini variabel Y. Seberapa besarkah pengaruh waktu terhadap daya? Berarti diminta mencari koefisien determinasinya. Berapa persen pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya.